Itulah mengapa teman-teman dirahmati Allah, seorang guru pendidik, seorang muallim, murabbi itu sesuai dengan namanya disebut juga muallim. Di daerah sini kita berada, situ daun, para ustadz tidak dipanggil ajengan, tidak dipanggil kiai, di sini dipanggilnya muallim. Di depan gerbang kita itu ada rumahnya Muallim Abbas, disebutnya muallim di sini, muallim Aceng, saja. Muallim Asep, di sini muallim sebetulnya. Muallim dari kata ilm, makanya muallim itu pasti dia mentransfer ilmu. Kalau mudarris dari kata dars, dars artinya pelajaran, dia memberi pelajaran. Tapi tahukah antum bahwa dars artinya adalah punah? Dars itu artinya adalah habis, sampai habis. Dan itulah kesalahan pendidikan hari ini. Belajar apapun tidak pernah tuntas. Dars disebut dars, disebut sesuatu, disebut pelajaran, itu kalau belajar ilmu dari sampul depan sampai sampul belakang tamma bihamdillah, itu namanya dars. Kenapa dinamakan dars? Versi kita belajar versi SKS hari ini bukan dars di dalam versi bahasa Arab, karena dia tidak menghabiskan sebuah kitab, dicuplik. Dulu saya umpamanya belajar pelajaran yang paling banyak di Fakultas Hadis itu dulu kitab Nailul Autar. Nailul Autar itu 4 jilid tebal-tebal, tulisannya kecil sekali tulisannya. Dan ada saja bab yang dilewati. Dulu kita belajar Kutubus Sittah di Fakultas Hadis, belajar semua Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, semua kitab Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Dan selalu saja ada bab yang dilewati. Kalau mau kita jujur dengan kata dars, maka dia bukan dars. Ini memang masalah dengan pendidikan di kita, memang hari ini sangat masalah. Ya hasilnya ya biasa sekali hasilnya akhirnya. Karena babnya teman-teman bukan hanya masalah ilmu selesai dari awal sampai akhir, tapi babnya adalah keridhaan mu'alifnya. Antum kalau nulis buku, kemudian diajarkan buku antum ke santri, yang antum inginkan apa? Yang antum inginkan adalah buku ini diajarkan dari bab pertama, bahkan bukan bab pertama, dari muqaddimah sampai penutupan. Ini diajarkan. Ini babnya adalah keridhaan mu'alif. Kalau keridhaan mu'alif artinya keridhaan guru, yang itu maknanya adalah keberkahan sang guru. Keberkahan sang guru itu segalanya dalam ilmu. Itu segalanya dalam ilmu. Baik. Jadi teman-teman rahmati Allah, itu kalau mudarris, muallim, mudarris. Bagaimana kalau dia murabbi? Karena Rasul kita SAW seorang murabbi. Kata rabba yurabbi dari kata riba artinya tumbuh. Murabbi itu artinya seseorang yang menumbuhkan. Kalau kita seorang guru yang tugasnya hanya mentransfer wawasan, maka bukan murabbi. Karena murabbi itu mengawal pertumbuhan santri, dikawal betul, tumbuh segalanya, akalnya tumbuh, ruhnya tumbuh dengan baik, bahkan fisiknya tumbuh dengan baik. Itu adalah murabbi, dia yang menumbuhkan. Kata rabba yurabbi, dan kemudian kita terjemahkan menjadi tarbiyah, pendidikan. Jadi tarbiyah itu artinya pertumbuhan. Itu pertumbuhan. Jadi kalau kita mendidik tapi muridnya nggak tumbuh, atau tumbuh hanya sebagian, itu bak tanaman yang tumbuh hanya sebagian, ya kan? Mungkin hanya besar apanya, kemudian yang ini kecil, yang ini besar, ini kecil, yang ini tumbuh, ini mati.
sebagian daunnya segar, sebagian daunnya kering. Bukan Murabi itu akan menjaga manusia sebetulnya, di mana seluruh unsur manusia itu dia tumbuhkan. Cuma bagaimana kalau mu'adzib, nama-nama indah itu semua tinggi. Bagaimana kalau mu'adzib? Dalam hadis yang dhaif Rasul mengatakan, hadis dhaif, "Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Adzabani Rabbi, Rabbku, dari kata Rabb muncul kata tarbiyah. Tapi Nabi menggunakan kata adzabani. Adzabani dari kata ta'dib, dari kata adab. Nanti belakangan di masa kekhilafahan yang dikenal dengan mu'adzib abna'il khalifah. Jadi orang-orang yang mengajari anak-anak khalifah dikenal dengan kata mu'adzib. Mu'adzib dari kata adab. Paling tidak ada dua makna kata adab di situ. Pertama adalah menumbuhkan adabnya, membuat anak murid menjadi punya adab, punya akhlak. Yang kedua, kata mu'adzib dan ta'dzib yang diambil oleh para ahli ilmu, disitulah muncul kata hukuman. Hukuman berarti berasal dari kata ta'dzib. Ta'dzib berarti hukuman itu bukan untuk guru memuaskan kemarahan dan kekecewaan, tetapi untuk membuat anak kembali beradab. Itu hal yang jauh berbeda. Hukuman bisa sama, bisa sama. Hukuman kepada murid A dan murid B bisa sama. Tapi kalau yang satu karena gurunya jengkel dan marah saja, maka hasilnya adalah Anda puas menghukum dan melampiaskan kemarahan. Tapi yang satu dihukum dengan hukuman yang sama, dengan niat mentakdib, mengembalikan adabnya anak ini, maka dia kembali beradab. Itu bedanya.